DFM Mania, ikuti kultum jelang maghrib selama bulan Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin. Dipersembahkan oleh Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Beli emas tanpa was-was. Masih bingung punya uang lebih tapi gak tahu harus diapain? Mau invest tapi merasa gak cukup? Tenang, itu bukan akhir dari kehidupan. Galeri 24 solusinya. Gerai emas dan perhiasan Pegadaian yang menyediakan berbagai macam koleksi perhiasan terbaru. Mau beli emas atau perhiasan gak usah bingung lagi sekarang. Mau beli emas batangan mulai dari 0,1 gram sampai 1 kilo ada. Mau beli perhiasan buat orang tua atau buat pacar juga ada. Mulai dari 17 karat sampai 24 karat. Mau custom perhiasan buat nikahan juga siap dibuatin. Sampai berlian di Galeri 24 juga punya. Tinggal kunjungi saja Gerai Emas dan Perhiasan Galeri 24. Outlet gerai emas dan perhiasan Galeri 24 tersebar di seluruh Indonesia. Mau online juga bisa, tinggal download di aplikasi Galeri 24 Mobile Apps di Play Store dan App Store. Bisa juga melalui web di www.kataloggaleri24.com. Langsung klik, langsung sampai ke tangan Anda. Dengan jaminan jual kembali di outlet Galeri 24 di seluruh Indonesia. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Di Galeri 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. DFM Mania yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita bahwa kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang luar biasa, mengajak kita untuk selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna zikir? Zikir artinya secara bahasa itu adalah mengingat Allah. Mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari kita dengan lisan kita, hati kita. Memuji Allah. Kita melafalkan puji-pujian kepada Allah dari lisan kita, hati kita setiap saat. 24 jam kita akan sangat menjadi luar biasa kalau lisan dan hati kita dipenuhi dengan zikir, dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah. Mengapa kita harus berzikir? Banyak sekali manfaatnya. Zikir ini adalah amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah. Sepanjang hari Rasulullah berzikir. Kita sebagai umatnya disunahkan untuk mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Rasul. Dengan berzikir setiap hari, setiap saat kita basahi lisan kita dengan zikir. Apa manfaatnya kita ini untuk selalu mengingat Allah? Banyak sekali manfaatnya. Tentu yang kita sering dengarkan. Yang pertama, kalau kita mengingat Allah, itu kita akan menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau hati kita masih sering gelisah, hati kita masih sering khawatir, bisa jadi karena kita masih kurang berzikir. Kalau kita ingin hati kita tenang, maka tatmainnul qulub, itu berzikirlah kita sepanjang hari. Yang kedua, apa manfaatnya kita berzikir? Adalah Allah akan cukupkan kehidupan kita. Kenapa Allah akan cukupkan kehidupan kita? Karena selalu kita mengingat Allah. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Bagaimana Allah akan ingat kita kalau kita nggak pernah mengingat Allah? Maka Allah akan mencukupkan kita. Dan yang ketiga, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan hidup di dunia ini dan kemenangan nanti tentu saja di akhirat nanti.
Lalu apa saja yang kita baca dalam zikir kita sehari-hari? Ada setidaknya 5 bacaan yang bisa kita baca untuk zikir kita. Yang pertama namanya bacaan istighfar. Bacaan istighfar itu adalah kalimatnya Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kita baca zikir ini. Artinya apa? Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Ini zikir adalah sebuah pengakuan bahwa kita ini manusia biasa, banyak salah dan dosa. Maka kita mengakui bahwa kita manusia yang lemah, kita beristighfar, memohon ampun agar Allah memberikan ampunan yang luar biasa buat kita semuanya. Kalau Allah tidak mengampuni kita, maka dosa-dosa kita akan terus kemudian dibawa ke akhirat nanti. Kita selalu mohon, ya Allah ampuni dosa-dosaku dengan membaca istighfar. Yang kedua, itu adalah namanya tasbih. Membaca kalimat subhanallah. Ya Allah, maha suci Engkau. Ya, kita baca astaghfirullah, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Subhanallah. Jadi ini bacaan-bacaan untuk kita. Ya Allah, Engkau maha besar, Engkau maha segalanya. Kita membaca ini adalah untuk bagaimana kemudian hati kita menjadi lebih baik, hati kita menjadi lebih tenang. Yang ketiga itu adalah tahmid. Tahmid itu adalah membaca alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Bahwa segala puji bagi Allah. Kita manusia tidak ada yang patut pujian itu dialamatkan kepada kita. Semua pujian itu hanya untuk Engkau ya Allah. Maka kita baca alhamdulillah, sekaligus kita bersyukur bahwa Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang kadang kita sadari, tidak kita sadari, maka bersyukur kita alhamdulillah. Lalu tahlil la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, untuk memurnikan tauhid kita, untuk memurnikan kita dari perbuatan-perbuatan yang syirik menduakan Allah. La ilaha illallah. Dan terakhir itu adalah takbir. Allahu Akbar. Allah maha besar, kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 bacaan itu, astaghfirullah, terus kemudian subhanallah, lalu kemudian alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita baca setiap saat. Tidak harus pagi dan sore, tapi setiap saat. Pada saat kita berangkat kerja, kantor, pagi-pagi, kita baca astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Pada saat kita di kendaraan, kita baca itu. Pada saat kita menunggu, kita baca itu. Bahkan pada saat kita bekerja, kita baca itu. Sehingga lisan kita selalu ada mengingat Allah. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Kita semakin dekat kepada Allah. Dan Allah akan mencukupkan kehidupan kita. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Kultum Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin yang dipersembahkan oleh Di Galeri 24. Galeri 24. Galeri 24. Beli emas tanpa was-was.